Halo guys, welcome back to AREKG Channel. Sekarang Are akan bahas mengenai menjelang proses kematian. Ini yang terjadi pada tubuh. Menjelang proses kematian, tubuh manusia mengalami serangkaian perubahan fisik dan fisiologis yang signifikan. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahap, yang umumnya dapat dibagi menjadi 3 tahap utama: periode pra-matian, proses kematian, dan fase pasca-matian. Periode pra-matian ini adalah fase menjelang kematian yang bisa berlangsung beberapa jam atau hari. Pada fase ini, tubuh mengalami penurunan fungsi secara bertahap. Penurunan aliran darah, sirkulasi darah mulai melambat, yang menyebabkan tubuh merasa dingin, terutama pada ekstremitas seperti tangan dan kaki. Warna kulit bisa berubah menjadi kebiruan atau pucat. Lalu penurunan suhu tubuh. Seiring berkurangnya aliran darah, tubuh kehilangan panas lebih cepat yang menyebabkan penurunan suhu tubuh. Lalu perubahan pernapasan. Pernapasan bisa menjadi tidak teratur, dangkal, atau bahkan berhenti sesaat atau apnea. Beberapa orang mengalami napas terakhir yang panjang, yang merupakan pola napas yang bergelombang dengan periode napas cepat diikuti oleh jeda yang panjang. Penurunan fungsi organ. Organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan paru-paru mulai berfungsi lebih lambat. Pada titik tertentu, beberapa organ akan berhenti berfungsi sepenuhnya. Proses kematian. Tahap ini adalah saat tubuh benar-benar berhenti berfungsi. Pemberhentian detak jantung. Ketika jantung berhenti berdetak, aliran darah ke seluruh tubuh terhenti, dan tubuh mulai mengalami kegagalan organ secara menyeluruh. Kematian otak. Pada kematian, gelombang otak berhenti. Ini dapat dipastikan dengan memeriksa respon otak terhadap rangsangan. Beberapa orang mengalami koma dalam proses ini. Tetapi ketika gelombang otak tidak terdeteksi dalam waktu tertentu, kematian otak dianggap terjadi. Relaksasi otot. Setelah detak jantung berhenti, otot-otot tubuh akan rileks. Hal ini menyebabkan kelopak mata dan rahang terbuka, dan tubuh dapat terlihat kaku atau kaku setelah beberapa jam. Dalam proses yang disebut rigor mortis. Fase pasca matian. Setelah kematian, tubuh melalui beberapa proses biologis yang lebih lanjut. Rigor mortis. Beberapa jam setelah kematian, otot-otot tubuh mulai mengeras, menyebabkan tubuh menjadi kaku. Rigor mortis biasanya dimulai pada 2-6 jam setelah kematian dan dapat berlangsung hingga 24-48 jam. Degradasi dan pembusukan. Proses pembusukan dimulai segera setelah kematian, saat bakteri dan mikroorganisme tubuh mulai merusak jaringan tubuh. Ini menghasilkan pembusukan jaringan dan pelepasan gas yang menyebabkan pembengkakan tubuh. Secara keseluruhan, proses kematian adalah perjalanan kompleks yang melibatkan berbagai perubahan fisiologis yang disebabkan oleh penghentian fungsi tubuh yang vital. Perubahan ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi kesehatan individu, penyebab kematian, dan faktor lainnya. Selain perubahan fisiologis yang sudah dijelaskan, ada beberapa proses tambahan yang terjadi dalam tubuh menjelang dan setelah kematian. Berikut adalah beberapa aspek lainnya yang terjadi dalam fase tersebut. Perubahan kimia dalam tubuh. Peningkatan asidosis. Setelah kematian, metabolisme berhenti dan tubuh tidak lagi mampu mengatur pH darah. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar asam dalam darah atau asidosis yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh dan jaringan. Kehilangan oksigen dan peningkatan karbon dioksida. Saat aliran darah berhenti,
Tubuh tidak lagi dapat mengalirkan oksigen ke sel-sel tubuh, dan karbon dioksida tidak dapat dikeluarkan. Ini menyebabkan penurunan pH dalam tubuh yang berkontribusi pada proses pembusukan. Perubahan mental dan spiritualitas atau pandangan filosofis. Beberapa pandangan budaya dan spiritual juga menjelaskan perubahan yang terjadi saat menjelang kematian. Banyak yang mempercayai bahwa pada saat-saat terakhir seseorang mungkin mengalami halusinasi atau melihat sosok yang sudah meninggal, atau bahkan merasa lebih dekat dengan alam semesta atau Tuhan. Ini mungkin berhubungan dengan perubahan kimiawi di otak, tetapi juga bisa dipandang dari perspektif spiritual. Oke guys, sekian saja info dari AREKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan see you. Bye-bye.